Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahran mubarakan wa farada alaina as-siyam li ajli taqwa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan sebuah keniscayaan, keharusan menjadikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, sebagai contoh, tauladan, sebagai uswah dalam menjalani hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang baik bagimu. Hadirin, lalu apa yang kita ikuti, kita contoh, kita tiru dari baginda Nabi adalah seluruh kehidupan Nabi itu dapat kita contoh, dapat kita tiru, dapat kita ikuti dalam hidup dan kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan itu semata-mata mengikuti hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, akan tetapi apa yang Nabi ucapkan, apa yang Nabi lakukan, itu semata-mata adalah wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, shaimin wa shaimat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dua surah ini, surah Al-Ahzab dan surah An-Najm, ini menjadi pengantar pada kultum sore hari ini. Tema kultum sore hari ini adalah tentang keteladanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Inilah tema yang diberikan oleh panitia Ramadan Madrasah Istiqlal Jakarta. Hadirin wal hadirat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Banyak sekali keteladanan dari baginda Nabi terkait dengan puasa Ramadan. Apa dan bagaimana baginda Nabi dalam bersahur dan berbuka puasa, inilah yang menjadi pembahasan kultum kita pada sore hari ini. Yang pertama, bagaimana baginda Nabi melakukan sahur. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu, sahurlah kalian, kata Nabi. Fa innas suhur, sesungguhnya sahur, barokatan, itu ada keberkahan. Rawahul Al-Bukhari wal Muslim. Nabi menganjurkan kepada kita, para hadirin wal hadirat, shaiman wa shaimat, pemirsa sekalian, untuk apa? Untuk senantiasa kita melakukan sahur. Kenapa? Karena dalam sahur itu ada keberkahan. Bahkan kata Nabi, walau jur'ata ma'in, meskipun sahur itu hanya dengan seteguk air. Karena hanya seteguk air itulah di dalamnya ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi senantiasa mengakhirkan sahurnya qabla tulu'il fajr,
sebelum terbit fajar. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, keteladanan dari baginda Nabi dalam hal berbuka puasa. Hadirin, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahal Ibnu Sa'id, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra, kata Nabi. Tidak akan hilang kebaikan manusia ma ajjalul fitra, selama manusia, seseorang menyegerakan untuk berbuka puasa. Jadi ini bedanya hadirin. Kalau sahur, Nabi mengakhirkan, akan tetapi kalau berbuka puasa, Nabi melaksanakan, dan Nabi menganjurkan, mengajarkan kepada kita semua untuk menyegerakan berbuka puasa. Lalu apa yang dimakan, yang diminum oleh baginda Nabi ketika baginda Nabi berbuka puasa? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutubat qabla ayyusola. Nabi itu ketika berbuka puasa, beliau makan rutubat. Rutubat itu adalah kurma. Jadi mungkin kalau di daerah kita atau mungkin keseringan kita, bukan kurma yang kita siapkan, ya. Lalu apa? Biasanya menjelang buka puasa, hidangan yang sudah terhidangkan di atas meja makan itu ada gorengan, ya. Ada apa lagi? Macam-macam, ya. Itulah yang kita lakukan. Sesungguhnya yang Nabi ajarkan adalah bukan gorengan, akan tetapi apa? Akan tetapi kurma. Itulah santapan pertama kali di saat baginda Nabi berbuka puasa. Mudah-mudahan para hadirin yang selama ini mungkin tahun-tahun sebelumnya kita berbuka dengan gorengan. Mungkin kita punya pendirian, berbuka tanpa gorengan akan terasa garing mungkin. Nah itu kita coba tahun ini untuk kita berhijrah lah. Bahwa Nabi mengajarkan ketika berbuka puasa dengan menggunakan kurma. Mudah-mudahan puasa tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan kita berupaya juga apa yang telah Nabi ajarkan, lalu kita kerjakan dalam kehidupan kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Karena keterbatasan waktu, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Selamat berbuka puasa bersama dengan keluarga kita masing-masing. Demikian, wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.